Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini hari Jumat, Jumat terakhir di bulan Sa'ban, karena minggu depan sudah memasuki bulan puasa. Kali ini kalian mau saya ajak untuk mendengarkan khutbah Jumat di Masjid Al-Muhajirin, di mana khotibnya adalah Dr. Hendra Khalid dari IIKI Ciputat. Ikuti terus guys. Terima kasih. Alhamdulillah, khotib kita hari ini Jumat terakhir di bulan Sa'ban ya Pak ya. Ini sudah datang dan saya mau bincang-bincang dulu guys sebelum mereka naik mimbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Sekarang tugas khotib ya. Alhamdulillah hari ini saya bertugas sebagai khotib di masjid. Sekarang membawakan tema apa nih? Marhaban ya Ramadan, ayo siapkan Ramadan kita terbaik agar menjadi pribadi yang bertakwa. Karena salah satu tujuan Ramadan itu jelas sekali dalam surah Al-Baqarah 183. Dasar panggilan ayat ini jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Saya dan kita semua termasuk orang beriman yang dipanggil oleh ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ya, berpuasa, puasa di sini adalah puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kita juga pernah diwajibkan berpuasa, tapi nama puasanya berbeda. Dulu namanya puasa Asyura. Asyura itu adalah 10 Muharram. Jadi dulu wajib, tapi setelah datang puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah, puasa Ramadan menjadi wajib bagi kita orang beriman. Untuk apa sih Allah perintahkan kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Jadi jelas sekali, dasar panggilan ayatnya orang beriman, sarana yang digunakan puasa, tujuan besarnya apa sih? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Ternyata orang bertakwa itu keren luar biasa. Ternyata tingkat kemuliaan seorang di hadapan Allah itu bukan yang kaya, bukan yang hebat, bukan pangkatnya banyak, tapi orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dimana kita menjadi orang bertakwa dengan puasa ini. Berkah semuanya. Waalaikumsalam. Demikian kira-kira khutbah yang akan disampaikan, dan karena masih banyak waktu, mari kita lihat-lihat Masjid Al-Muhajirin PPI. Mentari terbenam di ufuk barat, segera dilaksanakan sidang isbat. Hilal terlihat tersenyum di sela-sela awan, menyapa bumi dengan penuh kedamaian. Gema beduk terdengar bertalu-talu, mengetuk pintu umat yang penuh rindu. Mari siapkan jiwa dan bersihkan raga, menjemput berkah dari Yang Maha Kuasa. Marhaban ya Ramadan, ibkun minan nar. Marhaban ya Ramadan, cahaya hati akan bersinar. Mari menahan diri dari yang membatalkan puasa, hingga waktu berbuka tiba dahaga pun sirna. Keluarga berkumpul menikmati hidangan yang ada, semua bersyukur penuh dengan sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
السماوات وأشهد أن محمدا الداعي إلى الدين بأوضاع البينات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمجتهدين بنصر الدين وإزالة المنكرات فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من عصى وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. Khutbah Jumat di siang hari yang baik ini, di hari Jumat penuh keberkahan ini, di penghujung bulan Sya'ban di hari ini, yang merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Insya Allah Jumat depan kita akan sudah masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, membarik lana di Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami ya Allah di bulan Sya'ban ini, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan dan bisa menikmati dan Ramadan tahun ini. Hadirin sidang Jumat hamba Allah berbahagia. Di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, marilah sama-sama kita merenungi betapa besarnya nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masya Allah titipkan pada kita dan keluarga. Bayangkan betapa tidak, di hari Jumat penuh keberkahan ini tentunya masih ada saudara-saudara kita yang sengaja atau tidak sengaja belum mampu memenuhi panggilan sholat Jumat kali ini akibat menipisnya nikmat iman yang Allah titipkan pada mereka. Di sisi lain tentunya juga ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit dan berbagai macamnya juga tidak mampu hadir bersama kita menunaikan sholat Jumat kali ini akibat menipisnya nikmat kesehatan yang Allah titipkan pada mereka. Jikalau kita mau membandingkan kondisi kita dengan kondisi mereka, maka patutlah bagi kita untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat iman dan kesehatan yang masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Dengan mensyukuri nikmat iman hidup ini kita menjadi sempurna, dan dengan mensyukuri nikmat kesehatan hidup kita semakin berhati-hati. Semoga saudara-saudara kita yang belum Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan tersebut, Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat hamba Allah berbahagia. Tanpa terasa Ramadan sudah tinggal menghitung hari, 5 hari ke depan, 5 atau 4 hari ke depan kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya sahrul Quran, marhaban ya sahrul kiram. Selamat datang bulan suci Ramadan. Rasulullah 2 bulan sebelumnya sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rasulullah yang disayang Allah, Rasulullah yang dicintai Allah, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga 2 bulan sebelumnya sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Bagaimana dengan kita yang insya Allah 4 atau 5 hari lagi akan datang? Pernahkah kita berdoa atau sama sekali kita tidak pernah merindukan datangnya Ramadan, tapi Allah kasih kesempatan itu untuk kita dan keluarga. Itu pertanda Allah sayang kepada kita dan keluarga. Allah ingin hati dan keluarga kita bersama menjadi orang-orang yang saleh, yang akhir hidupnya husnul khatimah, menjadi orang-orang yang bertakwa yang Allah jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Dasar panggilan ayat Ramadan ini jelas sekali dalam surat Al-Baqarah 183 sebagaimana Fatih bacakan di awal tadi. Dasar panggilannya adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Siapakah orang beriman itu? Fatih dan keluarga dan kita semua termasuk orang yang beriman yang dipanggil oleh ayat ini. Apa yang diperintahkan kepada kita? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kita juga dulu pernah diperintahkan untuk berpuasa. Dulu namanya puasa Asyura, puasa 10 Muharram, wajib hukumnya. Tapi setelah datangnya perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah dan puasa Ramadan menjadi wajib bagi orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat hamba Allah berbahagia. Kita bertanya, untuk apa puasa ini diperintahkan kepada kita bersama? La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat hamba Allah berbahagia. Apa itu takwa? Takwa itu adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ternyata tingkat kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukanlah yang punya harta banyak, bukan yang punya titel banyak, bukan yang punya anak keturunan banyak. Ternyata tingkat kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Mungkin 11 bulan lamanya kita mencari nafkah, mencari rezeki Allah, bekerja dari pagi sampai petang dan malam hari. Tak pernah boleh jadi kita bermimpi menjadi orang bertakwa. Andai kata kematian datang kepada kita, tentulah menyesal kita hidupkan sekali di dunia ini tidak pernah kita bermimpi menjadi orang bertakwa. Sayang Allah kepada hati dan keluarga dan kita bersama. Allah sediakan 1 bulan penuh untuk mewujudkan mimpi kita menjadi orang bertakwa, yaitu Ramadan. Kalau tidak Ramadan, kira-kira bulan apa lagi yang Allah harus siapkan agar kita menjadi orang bertakwa? Oleh karena itu, apa sih manfaat
Ramadan ini bagi orang bertakwa. Ada 2 jaminan yang Allah siapkan bagi orang bertakwa itu. Yang pertama, di dunia dia akan mendapatkan 2 jaminan dari Allah, sebagaimana terungkap dalam surat Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, yang pertama, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang pertama yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Ada masalah di rumah tangga, Allah berikan jalan keluarnya. Ada masalah di kantor, Allah berikan jalan keluarnya. Masya Allah, luar biasa hebatnya orang bertakwa itu. Tapi kalau dalam hidup kita masalah terus bertambah, tidak pernah selesainya. Boleh jadi Ramadan kita yang bertahun-tahun lamanya ini kita belum pernah mendapatkan takwa. Boleh jadi kita termasuk orang yang dilukiskan oleh Rasulullah, kan min sha'im, betapa banyak di antara hamba-hamba yang berpuasa tidak mendapatkan takwa, hanya mendapatkan ju' wal atas, lapar dan dahaga. Orang sahur dia sahur, orang berbuka dia berbuka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang bertakwa yang senantiasa mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Yang kedua, orang bertakwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah hantarkan rezekinya. Betapa dahsyatnya orang bertakwa, luar biasa dahsyatnya. Mungkin kerjanya tidak semaksimal berbagai macamnya atau maksimal sekali, tapi dahsyat luar biasa. Allah hantarkan rezeki dari sudut sisi tak pernah diduga-duga. Seakan-akan tidak mampu, tapi dengan menjadi orang bertakwa, Allah mampukan dia, Allah bisakan dia, Allah berikan ketenangan hidupnya, Allah berikan kesenangan. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya orang bertakwa ini. Kalau ini mungkin terjadi dalam hidup kita di hari ini, belum mendapatkan itu, sudah saatnya kemudian kita tenun kembali Ramadan yang insya Allah 4 hari 5 hari ke depan yang akan menjadikan pribadi orang bertakwa itu. Pagi ini sedang Jumat Ramadan berbahagia. Yang kedua, orang bertakwa itu kelak di akhirat akan mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Sebagaimana terungkap dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di mana kelak di akhirat, andai kata kita mati, lalu kemudian di akhirat tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi bersedekah, maka balasan puasa kita itu, maka Allah sediakan surga yang luasnya antara langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang paling sedih itu pada saat kita tahu di akhirat surga itu luasnya antara langit dan bumi, tapi maaf, kita tidak bisa masuk ke dalamnya karena kita tidak pernah bermimpi di orang bertakwa. Yang paling sedih lagi, jangankan masuk ke dalam surga itu, meletakkan satu kaki saja tidak bisa. Jangankan meletakkan satu kaki, mencium bau surga saja tidak bisa, kata Rasulullah. Itulah penyesalan yang tiada tahan. Hadirin sedang Jumat Ramadan berbahagia. Mudah-mudahan Ramadan ini kita siapkan dengan persiapan terbaik agar kita memperoleh takwa. Pertanyaan sederhana, apa yang perlu kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, bersihkan hati. Namanya bulan suci, saling bermaafan pada orang tua, saudara, keluarga dan berbagai macamnya. Jamaah saling bermaafan. Jangan sampai bulan suci hati kita tidak suci, dengki, hasud dan berbagai macamnya. Yang kedua, siapkan ilmu terbaik. Alhamdulillah di masjid kita yang kita cintai ini begitu banyak kajian-kajian yang luar biasa. Ikuti, simak dan dengarkan dan amalkan, dan insya Allah menjadi bekal Ramadan kita yang spesial dengan cara yang spesial. Yang ketiga, siapkan harta terbaik. Harta terbaik Ramadan adalah bulan ibadah maliyah, ibadah ekonomi. Siapkan harta terbaik untuk bisa bersedekah, memberi makan orang berbuka puasa, pahala yang dahsyat luar biasa. Hari tadi pengurus masjid mengumumkan ada ASI yang akan dibeli. Silakan berlomba-lomba, percayalah, harta tidak cuma 3. Apa yang kita makan jadi kotoran, apa yang kita pakai akan lusuh, apa yang kita sedekahkan untuk masjid ini jangan terus mengalir. Ustaz, aku masih punya 4 miliar di tabunganku, jangan bangga dan bahagia. Boleh jadi itu bukan milikmu, tapi milik ahli warismu. Tapi apa yang kau sedekahkan untuk masjid ini, itulah akan terus mengalir sampai ke langkah ketemu Allah. Hadirin sekalian Jumat, siapkan harta terbaik, sedekah terbaik, zakat terbaik, wakaf terbaik, nafas boleh berhenti, tapi yakin dan percayalah pahala kebaikan kita terhadap masjid ini dan banyak lainnya tidak akan pernah berhenti sampai ke langkah ketemu Allah. Yang keempat, siapkan fisik terbaik. Ramadan itu ibadah fisik. Waman kana maridan, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh menggantinya di hari lain atau kemudian membayar fidyah di berbagai macamnya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita siapkan fisik yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pada Ramadan 29 hari atau 30 hari ke depan, dan insya Allah dengan maksimal. Dan insya Allah kita berharap persiapan terbaik kita di masjid ini menjadi persiapan yang Allah izinkan. Allah mudahkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang Allah jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian khutbah Jumat yang disampaikan oleh Khotib. Terima kasih sudah ikut mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sa'ban. Hari ini kita akan masuki beberapa hari ke depan kita memasuki bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Sahrul Kiram, marhaban ya Sahrul Quran. Saya Dr. Hendra Khalid mengucapkan selamat menyambut dan selamat melaksanakan ibadah Ramadan.
1447 Hijriah 2026. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan spesial, dan insya Allah dengan cara spesial, semangat baca Al-Quran, semangat bersedekah, semangat juga beribadah dan berbagi dan berbagai macamnya. Insya Allah Ramadan kita berbuah spesial, yaitu menjadi orang bertakwa yang Allah jamin dua nih. Di dunia mendapatkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, jalan keluar dari persoalan hidupnya, dan mendapatkan rezeki yang Allah antarkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi di akhirat kelak, Masya Allah luar biasa, Allah sediakan sorga yang luasnya antara langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, dalam surat yaitu Ali Imran 133. Keren. Semangat. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa yang Allah jamin. Mohon maaf lahir batin buat semua para jemaah. Barakallah. Assalamualaikum. Salat tarawih berjamaah dengan kusuk dan tawadu, tadarus menggema di segala penjuru, melaksanakan itikaf dengan sungguh-sungguh. Malam 1000 bulan insya Allah bertemu. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh rahmatan. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan. Marhaban ya Ramadan, itkun minan nar. Marhaban ya Ramadan, cahaya hati akan bersinar. Terima kasih ya Allah, pemilik jagat ini. Engkau pertemukan kami dengan bulan suci. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya